Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Mangge Sondo Basulai dalam sesi berbagi tips parenting masih dalam topik tentang melatih otot kebiasaan taat pada otoritas pada anak-anak kita. Nah, jika di sebelumnya mungkin sudah ada dari beberapa yang mulai mempraktikkan untuk menegakkan aturan dan menunjukkan otoritasnya sebagai orang tua di dalam keluarganya dengan cara yang tegas tapi tetap kalem. Mudah-mudahan ada sedikit progres. Ingat, yang namanya habit perlu dilakukan setiap waktu dan selalu punya momen untuk ngobrol seperti itu dengan anak terkait apa yang menjadi concern di dalam keluarga. Misalnya kalau lagi bahas habit tentang taat pada otoritas ini, mungkin itu menjadi perbincangan yang intensif di keluarga dalam kurun waktu tertentu supaya anak juga mengerti apa yang menjadi isu utama dalam minggu ini di keluarganya, seperti itu. Kita lanjutkan terkait habit taat pada otoritas ini atau habit of obedience. Otoritas itu ada orang tua dan keluarga dengan segala prinsip dan aturannya, ada sekolah, ada aturan di masyarakat yang perlu anak-anak taati, ada aturan hukum dan pemerintah atau negara yang berlaku di tempat kita tinggal, dan tentu saja ada aturan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu anak-anak kita lakoni dan ikuti, dan harapan besarnya tentu saja dia mampu berperilaku taat pada otoritas-otoritas itu dengan hasrat yang besar dari dalam dirinya tanpa lagi merasa terpaksa walau merasa tidak nyaman di awal-awalnya. Nah, anak-anak yang berada di dalam otoritas orang dewasa dalam konteks ini adalah orang tua kita, karena memang sebetulnya secara alami anak-anak itu belum mampu membedakan yang betul-betul baik dan buruk itu apa, yang bijak dan tidak itu apa, yang bajik dan yang tidak itu apa, karena memang belum bisa. Jadi jangan sampai dikatakan, lah dia kan juga manusia sudah punya akal. Ya bisa saja dia manusia tapi akalnya tidak berkembang karena orang dewasa di sekelilingnya tidak cukup mengasupi gizi untuk akal dan budinya. Seperti asupan kepada fisik. Kalau kepada fisik kita concern sekali, aduh kurang gizi nih, kurang berat badan nih, aduh kering nih, dehidrasi anak saya, kurang sayur dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan gizi akal budinya? Sudahkah juga diasupi? Karena kalau tidak, maka dia pun menjadi manusia yang tidak berkembang otot-otot kebajikannya. Nah, kemampuan taat kepada otoritas itu sebetulnya menjadi landasan penting dalam tumbuhnya habit-habit baik yang mungkin dalam sesi-sesi lainnya akan kita bahas nanti. Tapi kalau taat saja dia belum mampu, itu sulit untuk melakukan habit-habit lain. Misalnya habit selalu berperilaku jujur, selalu menjaga kebersihan, habit untuk punya kreativitas dan lain-lain. Itu sulit kalau dia belum memiliki otot atau kemampuan untuk taat pada otoritas. Nah, latihannya perlu berkelanjutan sampai terbentuk sekali lagi otot ketaatan pada anak-anak untuk hal-hal yang sedang diperlukan atau dibutuhkan bagi anak itu sendiri. Tergantung keluarga masing-masing nih, punya isunya apa. Misalnya sesi belajar online disambi-sambi main game misalnya seperti itu. Nah berarti otot ketaatan untuk belajar fokus belajar dan hanya belajar ini menjadi isu penting yang perlu dibangun dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Ya dikawal dan ditemani sampai anak itu tumbuh kemampuannya untuk bertanggung jawab dari umur berapapun. Perlu diingat, anak tidak berperilaku baik, anak tidak berperilaku baik bukan karena tidak mau tapi karena belum mampu. Selamanya tidak akan mampu jika tidak dibantu untuk mampu. Nah, jadi kalau masih ada nih drama-drama belajar online yang anaknya
malah nggak semangat, nggak mengerjakan tugas, fokus selalu lihat sana sini, fokusnya terganggu, lihat sana sini. Nah itu berarti aturannya belum ada dan belum jelas, dan atau anak belum mampu menjalankan aturan itu. Tolong dikawal, karena kalau tidak akan pernah bisa mampu. Kita tidak tahu pandemi mau berapa lama. Dibilang sekolah buka, kita nggak tahu konsekuensinya apa. Ya, dan bisa saja jadi nanti kembali lagi sekolah dari rumah. Sementara anak kita tuh masih dalam drama, tidak bisa disiplin belajar online. Jadi dibantu untuk dia punya itu. Latihlah anak taat pada aturan hingga nanti mereka mudah untuk mentaati otoritas yang lebih besar ketika mereka tidak lagi bersama orang tua. Kadang kita mungkin sebagai orang tua suka belum sadar walau sudah tahu bahwa sebetulnya akan sedikit lagi masanya anak itu udah tidak lagi berada dalam pengawasan kita. Dia akan punya kehidupan sendiri. Tapi anak perlu tahu bahwa tidak berada di pengawasan orang tua, ada pengawasan atau otoritas-otoritas lain yang terus memantau dia. Nah, kalau ini tidak dibangun, nanti dia terus-terusan sulit untuk taat kepada otoritas yang lebih besar. Nah, anak perlu dilatih untuk patuh pada instruksi ketika satu kali instruksi itu diberikan. Jadi kalau dibilang, nak mandi sekarang, ya, lalu tidak menjalankan, itu belum patuh. Walaupun nanti akhirnya dia juga mandi, belum. Seperti itu. Nah itu kita bisa bayangkan ketika lampu merah nyala, mobil lain sudah lalu lalang, dia bilang, iya nanti aku berhentinya, tapi sekarang mau maju dulu. Itu yang celaka diri dia dan orang lain. Ya, mungkin dengan contoh konkret ini bisa lebih terbayang betapa ini urgent sekali, urgent dan important ya, mendesak dan penting untuk dibangun. Kepada anak sedari dini perlu dilatih ketika dipanggil satu kali itu langsung datang, dipanggil namanya iya dan bangkit dan datang kepada orang tuanya. Nah itu latihan-latihan kecil yang perlu, yang bisa dibangun untuk anak memiliki habit of obedience atau taat pada otoritas. Tidak bernegosiasi pada hal-hal yang prinsip, seperti minggu lalu sudah dikatakan, jangan sampai anak sudah bisa menjengkal, nanti ayah ibu juga lupa, iyain aja dulu sekarang biar nggak marah. Nah, hadir penuh pada saat habit ketaatan itu sedang dilatih. Nah, untuk anak yang lebih kecil-kecil bisa dilatih misalnya dengan main game, lampu merah, lampu hijau. Misalnya di ruang tamu atau di ruang keluarga disusun benda-benda yang ada kategori, misalnya perabotannya punya ibu, terus mainannya adik. Kalau mainannya dia berarti lampu hijau, dia boleh ambil, boleh berlari di dekat situ, tapi begitu sudah dekat ke perabot ibu, langkahnya dipelankan dan harus berjalan. Nanti jalan lagi, ada mainannya, dia lari lagi di daerah situ, lalu muter lagi ke dekat perabotan ibu, dia sudah harus memperlambat jalannya dan berjalan biasa. Agar anak terlatih bahwa kalau dengan kondisi seperti ini perilakunya. Kalau begini perilakunya gitu. Dan anak punya otot-otot patuh yang terus dilatih. Nah, tentu untuk anak yang lebih dewasa perlu latihan-latihan yang lebih konkret dan pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil bisa dengan cara yang fun seperti itu, sembari anak dikasih penjelasan ini maksud gamenya apa, diceritakan saja. Nah, ada satu teknik ketika anak kedapatan atau ya akan lebih baik kalau kejadian. Jadi anak punya experience terhadap satu hal tersebut. Ada satu teknik yang kami biasa gunakan itu EBBB namanya. EB itu adult brain, jadi manusia itu sebetulnya punya komposisi susunan otak yang berbeda dengan makhluk lain. Kita ada otak adult atau human brain juga biasa disebut, satu-satunya komposisi otak yang hanya terjadi di manusia. Dan ada namanya kita sebut BB atau baby brain. Di situ ada limbik atau reptilnya atau kita sebut animalnya. Dalam beberapa mazhab per
otakan seperti itu, ada yang mengkategorikan seperti itu. Nah, ini bisa diperkenalkan kepada anak. Gunanya banyak sekali agar anak itu bisa terpisah antara dirinya dan perilakunya. Jadi jangan sampai anak dari kecil bahkan sampai sudah dewasa merasa lalu menjudge bahwa oh ya saya emang begini, saya tuh emang kalau makan tuh seperti ini. Nah, jadi dia merasa perilakunya adalah dirinya. Padahal manusia bukanlah perilakunya. Perilaku hanyalah produk yang terpisah dari manusia itu. Artinya apa? Manusia bisa membuat produk lain dari dirinya. Ya, artinya bisa berperilaku lain jika perilaku yang sebelumnya tidak ekologis atau tidak patut untuk dilakukan. Nah, teknik EBBB ini juga bisa berguna supaya anak paham bahwa dialah tuan atas perilakunya. Ya, perilaku tadi itu cuma produk. Nah, agar tidak terjadi labeling juga terhadap diri anak, dan hati-hati jangan sampai malah orang tua pemberi label anak, memang nggak beres kalau kerja, memang nggak serius kalau belajar, memang ceroboh, kata-kata seperti itu. Itu label, anak akhirnya bilang, oh aku gitu ya, oh oke. Nah, dia akhirnya mengamini itu, walaupun di awal mungkin dia tersinggung dikatakan seperti itu. Gitu. Lama-lama dia merasa nyaman dengan label-label yang tidak patut untuk dirinya itu. Nah, teknisnya kalau misalnya anaknya masih kecil, usia TK, SD gitu ya, bisa diajak bercerita. Nah, siapa superhero-mu? Tanya, biasanya anak punya superhero. Kalau kami yang kecil itu anak, dia superhero-nya Hulk katanya gitu. Wah, si badan hijau yang besar itu. Oh, oke. Tahu musuhnya Hulk siapa? Iya, ada katanya gitu. Oh, oke. Nah, superhero Ade itu gitu ya, jadi panggil Ade. Ade itu Abby-nya Ade, adult brain. Nah, dia tuh selalu di depan, dia ada di depan. Nah, musuhnya superhero itu Bibi, baby brain dia di belakang. Nah, Bibi itu selalu nyuruh melakukan hal-hal yang gak bagus. Misalnya, main gamenya lama-lama aja, sayurnya gak usah dimakan. Makan aja coklatnya sampai habis. Gak usah disisain buat besok, gak apa-apa. Terus gak usah gosok gigi. Pokoknya Bibi tuh selalu bicara begitu. Terus Abby-nya tuh sedih tuh karena gak didengerin gitu. Padahal harusnya Abby bisa kalahin Bibi gak? Iya, harusnya Hulk-nya bisa ngalahin. Nah, kalau adek si Bibi ngomong begitu, adek bilang sama Abby, ayo bicara sama Bibi. Bibi, kamu diem. Itu sayur harus dimakan biar badan aku sehat. Bibi diem, makan coklatnya udah cukup segitu ya. Ayo suruh Abby-nya ngomong begitu sama Bibi. Sehingga anak itu melihat perilaku itu sesuatu yang terpisah dari dirinya. Dia bisa memberikan instruksi-instruksi yang baik untuk dirinya. Dia tahu bahwa dalam dirinya itu ada suara-suara yang membuat dia baik, ada suara-suara yang membuat dia berperilaku yang meminta dia untuk berperilaku buruk. Nah, dan dia adalah tuan untuk mengontrol dua perilaku itu. Gitu. Nah, itu bisa teknik yang diajarkan kepada anak gitu. Satu kali si Ade ini, anak kami yang kecil ini nyomot coklat di gelas tamu kami yang sedang memesan ice coklat. Dan setelah itu dilakukan validasi emosi, namanya apa yang kenapa tadi kamu seperti itu, apakah itu baik dan seterusnya, dan bibinya harus bicara apa, Abby-nya harus bicara apa pada bibinya dan seterusnya. Dan di perjalanan dia bilang, Ade itu tadi dengar banget mah, Bibi itu bilang gini. Dan Ade itu kayak nggak bisa kontrol tangan Ade karena bibinya tuh ngedorong Ade banget. Wah, dia sudah bisa mendeteksi emosi-emosi dan tendensi yang tidak baik dari dalam dirinya. Dan itu berguna sekali jika kejadian yang sama, yang serupa, tapi bentuk-bentuknya berbeda terjadi. Satu kali dia ngambek dan mendamaikannya dengan mudah. Oke, itu nggak bener deh. Nah, sekarang coba Abby-nya ngomong sama Bibi, sama kakak tuh mesti bla bla bla, dan dia otomatis mengontrol nafasnya, lalu wajahnya berubah, emosinya juga menjadi berbeda, dan sudah semuanya fine.
Jadi hanya hitungan beberapa menit, huru hara itu tidak lama. Sebelum kami tahu teknik ini pun, aduh rasanya menenangkan anak itu sesuatu yang menantang. Meminta dia untuk taat pada apa yang menjadi prinsip dan aturan pun itu menjadi sulit. Tapi begitu teknik ini digunakan, anak mengerti, oh ada dalam diriku ini yang bertarung, tentu saja aku ingin superhero-ku yang menang gitu. Nah, untuk anak-anak yang lebih dewasa perlu diceritakan lebih detail bagaimana kerja otak, bahwa di sini itu ada limbik kita yang akan bekerja sangat emosional sehingga menutup katup adult brain atau human brain kita untuk berpikir logis, mengambil kebijakan yang lebih baik, berperilaku lebih benar gitu. Supaya anak tahu bahwa oh dalam diri saya itu ada tendensi-tendensi seperti itu, maka saya sebagai tuannya perlu mengontrol. Nah, Dosa Anak Mage Sondo mudah-mudahan bisa dipraktikkan, dan banyak sekali lah tulisan-tulisan menarik, artikel-artikel tentang ini yang bisa kita baca sama-sama untuk memperkuat kita sebagai orang tua dalam menegakkan otoritas dengan cara yang tegas tapi kalem. Demi apa? Demi anak-anak kita punya otot patuh atau taat pada otoritas, dari yang kecil hingga yang besar, kepada taat pada Tuhannya, meski nanti dia sudah tidak bersama orang tuanya lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.